kita lihat. Saya Felka. Saya Regina. Baik, langsung saja pastikan. Shalom. Dan salam sejahtera untuk seluruh hadirin yang kami hormati dan selamat datang kami ucapkan kepada pembicara kita, yaitu yang kami hormati Bapak John Vito serta seluruh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia pada pagi hari ini. Insyaallah kami puji syukur panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita bersama-sama di ruangan ini untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Seminar yang akan kita laksanakan kali ini mengusung tema dengan peran PAK dalam mengatasi dampak penggunaan teknologi bagi remaja di era digital. Pada kesempatan seminar ini, kami akan mengetahui lebih dalam mengenai topik dalam menyikapi dampak dari penggunaan teknologi bagi kita sebagai orang remaja di era digital ini. Sehingga saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator yang bernama Felka akan membacakan susunan acara seminar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dari MC saya sendiri, dan yang kedua doa oleh Epi Febrina, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ruth Stefani, dan sambutan dari Ketua Panitia Ruth Stefani. Kemudian pembahasan materi yaitu Bapak John Vito Bernard, dan yang terakhir adalah buku. Sekarang kita memasuki pada susunan acara yang kedua yang dibawakan oleh Epi Febrina. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami menimba sunnah kami, ya Tuhan, memberikan sunnah kami sehingga berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, ya amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ruth Stefani. Mari para hadirin makin berdiri. sambutan dari penyelenggara sekaligus ketua panitia oleh Ibu Ruth Stefani. Ya. Salam sejahtera dari kasih Kristus Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hadirin yang saya hormati, Bapak Rinto sebagai dosen atau yang mewakili,
dan pemateri Bapak John Tito serta peserta seminar yang saya cintai. Saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran serta partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara seminar ini, dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah mau berbagi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Semoga seminar ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Seminar hari ini resmi kita buka. Baik, sekarang kita masuk pada acara yang kelima, yaitu bagian pemateri, di mana di sini saya sekaligus sebagai moderator ingin menyampaikan tentang tema seminar kita, yaitu perampak dalam mengatasi dampak penggunaan teknologi bagi remaja di era digital. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan biodata singkat dari pembicara kita. Nama Jampito Gerhard, tempat tanggal lahir Kapuas 9 Mei 2003, alumni SMA Negeri 1 Kuala Kapuas, alamat Geopos 14 di Palangkaraya. Pendidikan sekarang yaitu menempuh pendidikan sarjana S1 di IAB Palangkaraya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi pembicara dengan waktu 10 menit dan sesi tanya jawab 10 menit. Sekarang kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jampito, waktu dan tempat yang disampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan, dan saya juga berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya di tempat ini. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Jampito Gerhard. Saya seorang mahasiswa di AKR yang sedang menempuh pendidikan agama Kristen di Institut Agama Negeri Palangkaraya. Untuk kesempatan ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana perampak dalam menghadapi dampak penggunaan teknologi pada remaja di era digital. Ini saya akan menjelaskan bagaimana perampak dalam menghadapi dampak penggunaan teknologi pada remaja di era digital. Tentu kita tahu bahwa teknologi merupakan suatu yang tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana teknologi ini sangat berguna bagi kehidupan kita, khususnya pada remaja. Di era digital ini kita tentu tahu teknologi yang sering digunakan remaja ialah smartphone atau yang bisa disebut handphone. Nah, di mana sebelum kita mengenal jauh bagaimana sih dalam menghadapi dampak teknologi ini, terlebih dulu kita akan mengenal apa sih teknologi itu. Teknologi itu seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, di mana teknologi merupakan suatu alat yang dapat membantu kita. Nah, di sini menurut Jurnal teknologi dapat didefinisi sebagai kumpulan alat, perangkat, dan pengetahuan yang digunakan manusia untuk mencegah masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di mana di sini yang menjelaskan begitu detail tentang teknologi, tidak hanya sebagai sebuah alat untuk membantu, juga teknologi ini dapat memecahkan suatu permasalahan yang kita alami. Contohnya seperti pada saat ini kita tahu bahwa dengan adanya smartphone atau handphone, kita dimudahkan dalam mengakses segala hal atau informasi. Melalui smartphone juga kita lebih mudah untuk berkomunikasi dan melakukan segala hal. Nah, namun tidak terlepas dari itu, teknologi ini pasti memiliki suatu dampak, baik itu negatif atau positif. Nah, berikut adalah dampak penggunaan teknologi terkhususnya pada remaja. Yang pertama adalah di mana dampak positifnya, yaitu dengan adanya teknologi seseorang dapat terhubung dengan keluarga, teman, atau saudara yang jauh. Dengan teknologi juga dapat meningkatkan kemampuan untuk multitasking. Nah, di mana multitasking adalah suatu hal yang dapat kita
kita lakukan secara bersamaan. Dalam artian ketika seseorang sedang nah, di mana multitasking ini yaitu di mana kita dapat dengan mudah mengakses secara bersamaan, di mana ketika kita menggunakan handphone atau HP, selain kita dapat searching, kita juga secara tidak langsung dapat melakukan namanya komunikasi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Seperti yang ada di slide, yang pertama adalah gangguan tidur, di mana ketika seseorang cenderung kebiasaan menggunakan smartphone yang secara berlebihan, maka akan mengganggu siklus tidurnya yang mengakibatkan terjadinya gangguan tidur. Dan yang kedua yaitu depresi, di mana ketika seseorang berlebihan juga dalam menggunakan suatu smartphone, terutama pada suatu hal yang membuat dia kurang nah baik. Yang selanjutnya adalah memicu perilaku cyberbullying. Nah, dengan adanya teknologi saat ini banyak terjadi pada kaum remaja, di mana adanya cyberbullying yang mengakibatkan suatu permasalahan yang sangat beresiko di kalangan remaja. Yang selanjutnya adalah ketergantungan pada internet, karena sering yang menggunakan smartphone pasti dibutuhkannya sebuah internet. Nah, inilah salah satu dampak negatif, di mana tanpa ada internet membuat remaja atau seseorang dapat ketergantungan pada sesuatu hal, salah satunya pada internet. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini berikut adalah tingkat penggunaan internet yang terjadi pada yang ada di Indonesia dari hasil yang saya dapat di internet, di mana dapat kita lihat seiring berjalannya dari 2018 sampai 2024 banyak terjadi peningkatan dalam penggunaan internet. Dapat dilihat di situ pada tahun 2018 jumlah penggunaan internet mencapai 64,8%, dan di tahun ini pertumbuhan tingkat penggunaan internet mencapai 79,5%. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa penggunaan internet di Indonesia sendiri sangatlah begitu besar, hingga hampir mencapai sekitar 80%. Ini merupakan suatu bentuk dari dampak penggunaan internet tersebut terhadap teknologi. Maaf, Bapak, sepertinya saya Baik, terima kasih atas moderator yang telah menyampaikan waktu kita tersisa sedikit ya. Jadi saya cepat saja. Berikut adalah dampak dalam menghadapi dampak penggunaan teknologi. Pertama adalah memahami dampak penggunaan teknologi. Nah, di mana dengan adanya PAK diharapkan PAK ini dapat membawa remaja untuk dapat memahami seberapa pentingnya teknologi ini, dengan seperti mengajarkan remaja ini tentang tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi, agar remaja ini dapat menggunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab terhadap teknologi, agar mereka tidak terjerumus dalam suatu hal yang negatif. Yang kedua adalah menanamkan prinsip-prinsip Kristen dalam dunia digital, di mana dengan membekali remaja dengan adanya PAK dapat membantu remaja untuk mendekati media sosial dengan penuh kehati-hatian. Dengan adanya prinsip Kristenan yang telah ditanamkan kepada remaja akan dapat lebih terarah dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, menghadapi media sosial dan konten digital, di mana
diharapkan Bapak dapat mengarahkan seorang remaja ini agar lebih bijak memilih konten yang cocok atau menggunakan media digital dengan selayaknya, seperti menggunakannya untuk belajar, menggunakannya untuk berkomunikasi, menggunakannya dengan satu hal yang positif. Yang keempat adalah mengembangkan kritisisme terhadap teknologi. Dengan adanya Pak, melalui Pak, remaja dapat berpikir kritis terhadap teknologi yang tidak hanya sekedar menggunakannya saja, tapi dapat memanfaatkan teknologi tersebut dan juga dapat mengembangkan teknologi ini lebih lagi sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Yang kelima dan ini adalah yang terakhir, yaitu membentuk identitas Kristen dalam dunia digital. Nah, di mana diharapkan melalui Pak, remaja dapat membentuk identitas Kristen mereka dalam dunia digital. Mereka melalui Pak ini mengajarkan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristen dengan menerapkan nilai-nilai Kristen di dalam dunia digital. Contohnya seperti menyebarkan melalui teknologi ini diharapkan remaja dapat mengakses konten-konten yang bersifat kristenan, juga dapat membuat konten-konten yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena waktunya sudah habis untuk sesi pembicara dalam menyampaikan materi, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dengan waktu 6 menit dengan satu pertanyaan. Kepada peserta boleh mengajukan untuk namanya dengan mengangkat tangan. Ya. Bapak izin bertanya, saya dari Alhamdulillah Saputra. Baik, dipersilakan. Ingin bertanya, seberapa penting sih teknologi ini bagi siswa pelajar? Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi berapa penting sih teknologi ini? Jadi teknologi ini sangatlah penting, terutama pada era sekarang. Kemungkinan kita tidak dapat lepas dengan namanya teknologi. Namun, bagaimana kita dapat menyikapinya? Karena apa? Kesalahan dalam penggunaan teknologi dapat berakibat fatal pada seorang remaja. Nah, apa sih pentingnya, kan Mas tadi ini mengajukan pertanyaan, apa pentingnya teknologi dalam pada siswa? Nah, jadi teknologi ini pertama dapat membantu siswa dalam menambah ilmunya lagi melalui adanya teknologi. Kemudian dengan adanya teknologi, siswa ini dapat dipermudah dalam berbagai hal, contohnya dalam melakukan kegiatan. Bahkan dengan adanya teknologi, pada seorang siswa dapat mempermudah mereka untuk semakin meningkatkan kecerdasan mereka. Dengan adanya teknologi, pengetahuan mereka semakin bertambah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, kepada Bapak Yogi, apakah bisa diterima?